lebih bagus, ya, hasilnya bagus. Ada 4 area-area yang ingin dibangun di Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pertama, mengenai perizinan. Kedua, mengenai keuangan negara. 3, mengenai reformasi birokrasi, ya. Yang keempat, mengenai masalah penegakan hukum. Jadi di dua pencanangan itu, reformasi birokrasi termasuk ya yang menjadi sasaran untuk diperbaiki, ya. Kalau kita lihat apa yang saya sampaikan, itu betapa concern-nya pemerintah sekarang, ya, dalam rangka membenahi reformasi birokrasi, ya. Ya, karena salah satu keberhasilan, ya, keberhasilan dari program-program pemerintah, salah satunya bagaimana membenahi birokrasi. Terus apa kaitannya dengan zona integritas, ya? Kalau kita lihat, ya, zona integritas itu ya miniatur reformasi birokrasi, ya. Karena kalau kita lihat komponen-komponen perubahan, area-area perubahan maupun komponen hasil apa yang ada di zona integritas juga ada di reformasi birokrasi, ya. Ya, zona integritas yang ingin kita bangun sekarang itu dalam rangka untuk menuju WBK dan WBBM, ya. WBK, ya, wilayah bebas korupsi dan birokrasi bebas melayani, ya, wilayah birokrasi bebas melayani. Itulah yang ingin kita capai, ya. Jadi jelas tadi kerja kita itu kaitannya dalam kerangka untuk mensukseskan apa yang dicanangkan janji presiden, ya, janji presiden kepada masyarakat selama periode kabinet kerja ini, itu adalah mewujudkan birokrasi yang bersih melayani, bersih dari korupsi dan birokrasi yang bersih melayani. Itu yang ingin kita capai, ya. Teman-teman semua, dalam kerangka untuk mewujudkan itu, kita telah melalui tahapan-tahapan, ya. Tahapan-tahapan dari mulai penetapan yang ditetapkan sebagai pelaksana pembentukan zona integritas. Karena kalau kita lihat zona integritas itu pendekatannya ke unit, ya, unit kerja. Jadi di BMKG awal-awalnya telah ditetapkan kira-kira yang sudah siap untuk dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas awalnya 52. Tapi sampai akhir sesuai dengan penilaian oleh tim internal kita, intinya yang kita anggap sudah siap dan memenuhi syarat itu 48. Ya. 48, ya. Dari 48 itu dengan surat sestama sudah disampaikan kepada Kementerian Reformasi Birokrasi untuk dilakukan penilaian, ya. Jadi ini tahap akhir, nanti apa yang diusulkan oleh BMKG akan diverifikasi dan dinilai oleh tim penilai nasional, ya. Tim penilai nasional itu nanti terdiri dari 3, ya, kalau nggak salah itu dari Kemenpan, KPK maupun Ombudsman, ya. Mengingat pentingnya tadi pembentukan zona integritas, Bapak-bapak dan Ibu semua dikumpulkan hari ini, ya,
dalam kerangka untuk menghadapi proses akhir itu, ya, proses penilaian. Tentu pada saat pengajuan, ya, unsur-unsur yang dinilai itu telah didukung dengan bukti-bukti, ya, dokumen atau apa bukti-bukti itu telah untuk menguatkan apa yang diusulkan itu, ya, dan itu telah diverifikasi juga oleh teman-teman penilai internal, ya. Nanti akan dipandu oleh Pak Nur, ya. Kita ini sekarang tahapannya tinggal menunggu nanti verifikasi. Bagaimana cara meyakinkan. Melon tuh kita ya. Ini siapa yang bocor? Kalau enggak melon ya belewah. Bocor Mas, Bentar, bocor ini. Ya. Zona melon. Ada Melon, yang ya. melon tuh. Saya lanjut ya. Jadi ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Nur tentang trik bagaimana ya suatu saat nanti menghadapi penilaian oleh pihak eksternal. Ya, kalau biasanya kan kecenderungannya kalau kita usulkan nilainya cukup tinggi, nanti kalau kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita usulkan, ya nanti ya nilainya bisa berkurang. Ya target kita nanti teknisnya Pak Nur sampaikan akan bagaimana kita supaya bisa ya dari 48 yang kita ajukan ya syukur-syukur kita berharap karena ini sudah kerja keras semua dari teman-teman, mudah-mudahan ini lolos ya. Ya, karena ini nanti nilai penilaian zona integritas ya secara tidak langsung nanti akan berpengaruh kepada nilai reformasi birokrasi ya, nilai birokrasi yang nanti menurut registrar kita juga sudah ada target-target ya angka yang harus kita capai ya. Ini mungkin nanti tips menghadapi verifikasi itu mungkin nanti perlu disampaikan intinya Bapak-bapak, ya sederhananya apa yang dilaporkan itu memang didukung bukti, ya artinya apa yang ditulis memang benar-benar yang dilaksanakan dan itu kalau divalidasi oleh pihak eksternal itu ada bukti yang mendukungnya sehingga eksternal bisa meyakini. Kadang bukti-bukti itu kan bisa berupa dokumen. Dan kadang ada yang diperoleh dengan bukti melalui tidak langsung melalui wawancara. Nah ini nanti tolong teman-teman ya usahakan ya minimal kalau yang dari masing-masing satker sudah menyampaikan nanti kalau menjelaskan sesuatu ya minimal untuk satu satker harus inline, seseragam ya. Nanti kalau misalnya yang dipilih acak untuk dilakukan verifikasi, siapapun yang terpilih, ini mudah-mudahan akan menjelaskan tentang satkernya itu sejalan dengan apa yang kita laporkan sekarang. Ya. Itu yang mungkin kita ini. Jadi nanti saya harap ya teman-teman di satker itu, terutama yang sekarang sudah lolos diusulkan, ya itu ya nanti pertama kesiapan dokumen, kalau nanti diwawancara, terus kemudian diminta menunjukkan dokumen, kita dengan cepat bisa meyakinkan pewawancara. Kedua, menjelaskan untuk meyakinkan, karena biasanya yang menjadi perdebatan itu adalah meyakinkan dokumen itu. Karena biasanya satu dokumen bisa digunakan untuk membuktikan beberapa item yang ditanyakan. Ya, artinya kadang-kadang judulnya tidak langsung menuju seperti apa yang ditanyakan. Nah ini kadang-kadang kekurangan dari reviewer atau penilai yang jam terbangnya belum tinggi,
lebih terfokus pada formalitas data, bukan substansi, ya. Itu mungkin itu, ya. Tapi yang jelas, ya, kita bertekad, kami dari Inspektorat bertekad mengawal terhadap 48 yang diusulkan itu, mudah-mudahan semua dapat diterima, ya, usulannya. Itu tekad kami. Untuk itu maka pada kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu dikumpulkan dalam rangka untuk menghadapi persiapan penilaian itu. Mungkin itu, ya, pengantar dari kami. Selamat, ya, kepada yang sudah bisa, ya, diusulkan menjadi ke Menpan untuk ditetapkan sebagai WBK maupun WBBM. Bagi yang belum, ini hanyalah masalah waktu, ya. Bukan masalah tidak bisa, ini hanya masalah waktu, ya. Mungkin kemarin dari target waktu yang ditetapkan belum bisa mengumpulkan, ya. Ini kelemahan kita kan kadang-kadang mengumpulkan dokumen atau bukti. Itu terima kasih. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Inspektur. Acara selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu, ini karena kapasitas Zoom kita hanya 100 Pak, untuk kita sedang upgrade ke 500 dan 1000. Mohon izin, ini sudah kami record, nanti recordnya akan kami berikan di grup ZI Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya paparan dari Auditor Utama BMKG pada Pak Nur Himawan, kami persilakan. Terima kasih Mas Adit sebagai pembawa acara. Yang terhormat Bapak Inspektur, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, kepala KUPT, ya, di seluruh Satker 52. Jadi walaupun ini Pak 48 yang masuk, tapi tetap kita undang semua, Pak. Bahkan tadi memenuhi melampaui jadi kapasitas kita, Pak. Jadi kita hanya membatasi 100, ternyata ini tadi banyak yang mau masuk, belum bisa. Tapi kalau bisa itu kawan-kawan admin, paling tidak di stasiun itu ada perwakilannya. Kalau tidak ada, mungkin dari Inspektorat ada list 1 atau 2 untuk memberi kesempatan kepada 52 satker, ya. Nanti kalau kita bisa digabung lah gitu, ya. Jadi ini alhamdulillah Pak. Jadi kita mendadak, ya, karena memang acara Pak cukup padat. Yang tadi sudah disampaikan Pak Inspektur juga, Pak Inspektur cukup padat juga. Ada review mendadak juga ke Jogja, dan Inspektorat juga banyak Pak kegiatannya yang Jadi secara online itu justru kegiatan kita meningkat Pak. Bahkan Sabtu Minggu pun kadang-kadang ada acara untuk Vicon atau meeting, Zoom meeting, ya. Tapi tidak apa-apa, ini luar biasa. Mudah-mudahan kinerja kita bisa meningkat di masa pandemi ini, dan ini salah satu terobosan, ya. Pada saat pandemi ini kita bisa melakukan kinerja yang lebih meningkat, ya. Bapak Ibu, sebenarnya saya hanya ingin memandu, ya, kegiatan ini, tapi nanti Mas Dewil, ya. Mas Dewil sudah siap, ya. Nanti yang akan presentasi, ya. Nanti filenya nanti disiapkan. Tadi saya juga kirim Mas Adit, ya. Kalau nanti misalnya Mas Dewil belum, nanti bisa ditampilkan. Mas Dewil sudah siap? Ini kita berjauhan soalnya nih. Ya Pak, ada di sini Pak. Sudah Zoom, ya, oke. Pak, saya ingin mengantarkan saja pengalaman terkait dengan begini. Tadi sudah cukup komprehensif, ya, yang disampaikan oleh Pak Inspektur tadi, mulai dari prioritas kabinet pembangunan kita yang 2019 sampai 2024. Di situ juga ada reformasi birokrasi, ya, yang ketiga tadi. Nah, ini sebenarnya ibunya daripada ZI ini.
Jadi kaitannya masih ada ke SETI. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada dua sisi ya. Yang satu sisi adalah tim penilai eksternal, yaitu tim penilai nasional, maksudnya di sini adalah Menpan, dan dari kita yang akan dinilai. Nah, dari pengalaman yang sudah kita ikuti ya, mungkin Pak Iksan itu sangat pengalaman justru ya, untuk yang di Sanglah Pak ya. Tapi kalau yang di Jogja, satkernya belum pengalaman. Tapi kalau untuk Pak Iksannya sudah pengalaman, karena Pak Iksan itu saya sudah mulai usulkan 2019, tapi beliaunya tidak mau. 2020 Pak, gitu. Nah, siap. Tapi alhamdulillah optimistis 2020 itu ternyata langsung tercapai. Nah, ini kita bersyukur mudah-mudahan ini bisa ke yang lain juga. Kita sudah punya 11 sekarang, 11 yang sudah wilayah bebas korupsi. Nah, 11 ini kita akan dorong untuk menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani, ya, WBBM. Nah, tadi kami sudah sampaikan bagaimana persepsi dari nanti ini kita sifatnya diskusi ya. Nanti kalau misalnya ini kita isi dengan presentasi, karena memang ini lebih tepat kita mempersiapkan yang disampaikan oleh Pak Inspektur tadi, bagaimana menghadapi verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim penilai nasional, yang nanti akhirnya akan dinilai oleh Menpan, Ombudsman, dan KPK. Ya, sehingga ketok palu akhirnya siapa yang nanti akan mendapatkan predikat WBA, WBK maupun WBBM. Nah, dari pengalaman yang kita peroleh pada saat dilakukan verifikasi lapangan, itu kebetulan di Balai 3 kemarin dilakukan perlap langsung ke lokasi. Awalnya memberitahukan saya mau ke Kuala Namu, ya, tapi ternyata terkendala juga masalah transportasi, sehingga hanya di Balai Wilayah 3. Nah, pengalaman waktu itu adalah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Inspektur, biasanya kalau yang baru itu yang akan melakukan verlap itu formalitas ya, bukan substansinya. Nah, ini kemarin juga ada kawan-kawan dari Menpan yang memang masih cukup muda ya. Nah, yang perlu dilihat dari kawan-kawan itu adalah mereka itu sangat jeli ya, sangat jeli, sangat teliti, sangat detail. Apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kertas kerja itu tercatat oleh dia, tercatat. Ya, nanti akan dilakukan klarifikasi, ya. Nah, nanti sifatnya seperti melakukan verifikasi, klarifikasi. Nah, ini Bapak Ibu harus siap. Paling tidak kawan-kawan yang menjadi ketua pokjanya, kan ada 6 ya, ketua pokjanya itu bisa menjelaskan kalau nanti ditanya, ya. Nah, itu nanti akan diklarifikasi semua. Makanya Bapak Ibu harus siap seperti kemarin yang di Balai 3, lingkungan Balai 3 ya, ada Balai 3, ada stasiun Ngurah Rai, ada Sanglah ya. Nah, itu kebetulan tiga-tiganya didatengin oleh Menpan. Nah, ini langsung ditanya kepada kawan-kawan yang ada di satker itu. Nah, pada saat awal, nah ini tolong yang non teknis ya. Ini secara umum saja dulu, nanti akan dijelaskan lagi oleh Mas Dewi. Jadi yang secara non teknis jangan sampai nanti kita berdele-dele ya. Ini kemarin saya rasa Balai 3 itu sebenarnya sudah siap untuk jadi WBBM. Saya melihat sendiri ya. Iya. Namun, ini ada namunnya ya. Namun ya dari yang berkelas. Ya, dari Menpawah ini bocor ini. Tadi dibilangnya 11 dunia, jadi dilihat dari birokrasinya. Iya. Iya, Mbak, dari Menpawah ya bocor ya. Itu semua instansi pemerintahan kayak gitu, Pak. Semuanya ya, Pak ya. Halo. Ya, oke. Jadi
Ini ada ini. Enggak, ada yang kan usulannya dari kita. Halo Menpawa. Gimana? Bisa bocor rahasia negara itu. Mbak Jo-nya bocor. Pak Nur masih mute, Pak. Pak Nur, suaranya belum keluar. Siap, ya. Nah, nampaknya kemarin di Bali 3 itu saya yakin masuk. Inovasinya banyak sekali. Semuanya siap. Tariannya pun sebenarnya sudah siap untuk menyambut ya, tapi tidak diizinkan oleh Menpan karena berdele-dele dan sebagainya ya. Nah, ini yang positif ya. Nah, kemarin itu mungkin karena ada acara yang sifatnya diusahakan ya, artinya disiapkan untuk seperti itu, ternyata nggak jadi, mungkin ada hal-hal yang non teknis yang tidak bisa dihindari. Nah, pada saat datang, kebetulan saya mengawali Pak, mengikuti dari kawan Menpan itu, beliau menanyakan ke saya, nah, ini saya sama bingung nih kan, Pak ini mau ngapain lagi nih Pak? Padahal kita sudah berdiri lama. Nah ini tolong dikoreksi, jangan sampai nanti berdele-dele, karena waktu di Bali 3 itu pakai absen yang pakai muka ya, pakai apa? Muka gitu ya. Jadi, nah itu ternyata lama. Nah, sampai Pak Des, Bu Des ya, Bu Des itu siapa? Itu ketuanya itu terus langsung ke ruang tamu dan saya kawani ya. Pak Kabalnya sibuk waktu itu kan masih melayani juga yang lain karena ada beberapa tamunya 4 kalau nggak salah yang dari Menpan. Nah saya masuk ke ruang tamu, nanyakan saya Pak ini mau terus ngapain? Nah saya bingung juga ini, saya bukan tuan rumah soalnya. Nah ini tolong nanti jangan sampai ini terulang karena saya lihat ini namanya RB ya, reformasi birokrasi semuanya harus tertata rapi dan sebagainya, jangan sampai berdele-dele. Apalagi beliau kemarin minta waktunya sudah strict ya, mau ke Sanglah, mau ke Sanglah juga, jadi waktunya strict pas hari Jumat kalau nggak salah ya Pak Iksan ya. Jadi itu secara umum bahwa kita harus bisa ini apa melayani itu memang agak sulit Pak ya, harus pas, harus tepat, harus kira-kira bisa ya kita sebagai yang melayani harus bisa memuaskan ya. Ya, memuaskan dalam hal ini adalah kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Memang di dalam reformasi birokrasi itu adalah salah satunya adalah pelayanan yang baik. Jadi intinya itu Bapak Ibu nanti kita diskusi lebih lanjut. Silahkan sekarang Mas Dewil sudah siap paparannya kita tampilkan. Halo Mas Dewil. Oke, Mas Dewilnya sudah siap? Halo? Ini jaraknya jauh, jadi bingung. Ya Pak, ya Pak. Mohon izin sebentar ya Pak ya, ini mau share screen-nya dulu sebentar. Udah ini sudah share screen. Ya. Udah nampak nih. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ini tampilan awal sama ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu bosen karena memang ya inilah ya. Nah tapi nanti di dalamnya ini ada hal-hal yang mungkin agak berbeda ya, nanti isinya agak berbeda dengan yang sudah disampaikan. Mungkin ada beberapa yang sama juga ya, yang disampaikan pada saat kita melakukan pembangunan zona integritas. Nah ini mudah-mudahan ini nanti akan mengingatkan kembali Bapak Ibu, memahami kembali Bapak Ibu terkait dengan pembangunan zona integritas. Nah nanti saya harapkan Pak Dewil tidak usah detail-detail, karena pada hari ini atau pagi ini intinya adalah kita diskusi. Ya, karena ini kita sama Pak, 48 atau 52 satker yang kita bangun itu posisinya sama semua. Ya, artinya kita berusaha untuk bisa mendapatkan
WBK maupun WBBM. Seperti yang diharapkan Pak Inspektur tadi, bahwa ini bisa semua, nanti bisa terakomodir, bisa lulus semua, sehingga dari BMKG itu paling tidak 66, sepertiga dari Satker BMKG itu sudah mendapatkan WBBK atau WBBM atau WBK. Sehingga ini kita disebut sebagai lembaga yang berintegritas. Ya, ujung-ujungnya nanti ke RB-nya bagus dan naiknya tukin. Ini kalau kita mau ke arah sana. Baik, kalau misalnya Pak Dewil sudah siap, nanti saya serahkan Mas Dewil, saya akan membantu, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Silakan Pak Dewil, Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya terdengar nggak ya? Wah, sangat jelas banget, Pak. Bagus, Pak. Ya. Sangat jelas, Pak. Ya. Ya, ini saya pakai akun Pak Adit ya, Pak, hostnya. Karena kebetulan kita masih di satu ruangan yang sama, mohon izin. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Inspektur juga Pak Nur Himawan bahwa memang zona integritas ini tidak terlepas dari RB ya, reformasi birokrasi. Jadi setiap tahun ini BMKG di asesmen oleh Kemenpan RB untuk kegiatan RB. Jadi dan ini RB ini menghasilkan suatu penilaian Bapak Ibu ya. Jadi ada gradasi nilainya seperti itu. Nah, kemarin kita nilai kita sudah 77. Nah ini mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa meningkatkan nilai RB kita. Nah untuk ZI-nya sendiri itu ada di dalam Pokja pengawasan di RB BMKG. Jadi bagian dari RB BMKG yang tidak bisa terpisahkan. Ini saya sifatnya merefresh saja ya Bapak Ibu, karena saya kira Bapak Ibu semua sudah pernah disosialisasi mengenai ZI, jadi nanti kita lebih banyak terkait dengan kita lebih banyak diskusi atau brainstorming dari Bapak Ibu terkait dengan progres pelaksanaan zona integritas di lingkungan satkernya Bapak Ibu semua. Baik, untuk selanjutnya. Untuk dasar hukum ini diantaranya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres 55 Tahun 2012, ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014, ada Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan juga yang terakhir ini pedoman untuk kita dalam melakukan pembangunan ZI, yaitu Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah beroperasi bersih dan melayani. Untuk yang Perpres 54 Tahun 2018 ini strategi pencegahan korupsi, di mana BMKG ini diminta untuk turut serta dalam melaksanakan Stranas PK ini dalam hal pelaksanaan zona integritas di masing-masing UPT. Nah, waktu tahun 2018 ini sudah dipilih beberapa UPT di lingkungan bandara maupun di lingkungan pelabuhan untuk membangun wilayah bebas korupsi atau ZI yang terintegrasi. Jadi di suatu bandara itu ada beberapa UPT, biasanya ada dari imigrasi, ada dari juga karantina dan lain-lain. Itu mau tidak mau di lingkungan tersebut harus dibangun zona integritasnya, termasuk stasiun meteorologi yang ada di dalamnya. Nah, selain ada prioritas nasional juga, kita juga ada prioritas lembaga. Jadi Bapak Ibu, karena kita MKG, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jadi ada beberapa stasiun MKG yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga untuk melakukan atau membangun zona integritasnya sendiri.
Di antaranya yaitu satker-satker Bapak Ibu yang ada di sini. Maaf sebentar Bapak Ibu yang ada gangguan teknis. Bagaimana Mas Adit? Mana Mas Dewil? Terputus ya? Mohon ditunggu. Oke, ya. Tuh, Dewil masih di mute itu Dewil. Ya Pak, baik Pak. Mohon maaf Pak, sedang ada gangguan teknis di sini Pak. Selanjutnya ini hakikat pembangunan zona integritas, yaitu membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi sehingga menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan instansi pemerintah. Pembangunan zona integritas. Ininya slide-nya belum ya Mas ya? Sebentar Pak. Ya, belum di-share ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Udah. Ya. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Mas. Sudah. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Untuk hakikat pembangunan zona integritas untuk WPK dan WPBM ini, yaitu membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan instansi pemerintah. Pembangunan zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan BMKG sebagai unit menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan layanan. Ini sudah diamanatkan di Permenpan nomor 10 tahun 2019, Bapak Ibu, untuk pembangunan WBK dan WBBM. Ini memang ditujukan untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM ini diantaranya memenuhi beberapa syarat, yaitu dianggap sebagai unit paling penting atau strategis dalam melakukan pelayanan publik. Yang kedua, mengelola sumber daya yang cukup besar. Dan yang ketiga, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja tersebut. Dan tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pencanangan jati, yaitu penandatanganan fakta integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai. Yang kedua, pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas. Jadi sebelum memulai pembangunan diharapkan Bapak Ibu beserta pegawainya semuanya berkomitmen untuk melaksanakan jati ini. Lalu menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK WBBM dan membangun unit kerja menuju WBK WBBM. Nah ini biasanya kita sosialisasi dulu Bapak Ibu untuk kita pilih UPT-UPT mana yang memang bisa memenuhi syarat tersebut, dengan juga yaitu meminta saran dan masukan dari pimpinan tingkat atas. Lalu pengusulan penilaian mandiri oleh tim penilai internal. Jadi tim penilai internalnya sendiri itu di inspektorat. Dari tim penilai ini kita melaporkan kepada pimpinan instansi melalui sesama. Jika pimpinan instansi menyetujui, maka kita usulkan ke Kemenpan RB. Setelah itu nanti akan direview oleh tim penilai nasional yang terdiri dari Kemenpan, KPK, dan juga Ombudsman RI. Dan jika lolos dari penilaian nasional, maka Menpan RB mengusulkan kepada instansi pemerintah untuk ditetapkan menjadi WBK. Dan nanti akan ada sertifikat sebagai wilayah bebas dari korupsi. Ini mungkin secara teknis sudah pernah disampaikan Bapak Ibu ya, di dalam LKI itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Untuk total nilai untuk WBK itu harus 75 minimal, untuk WBBM 85, dan untuk komponen lainnya harus memenuhi nilai-nilai seperti ini. Itu mungkin di LKI-nya waktu itu sudah pernah dibahas ya, jadi kita langsung saja. Nah ini dari LKI tadi ada dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, di mana di komponen pengungkit itu ada 6 area perubahan, yang mana setiap area perubahan ini ada timnya. Jadi pelaksanaannya sudah dibagi-bagi di dalam tim tersebut. Ini ada bobot penilaiannya. Dan untuk yang kedua ini komponen hasil. Komponen hasil diperoleh dari hasil kuesioner Bapak Ibu. Jadi hasil survei yang Bapak Ibu lakukan ini harus memenuhi standar bobot yang telah diungkapkan tadi. Untuk nilai skalanya, untuk yang WBK itu anti korupsi minimal 3,6, untuk WBBM 3,7, dan untuk hasil survei pelayanan publik itu untuk yang WBK 3, untuk yang WBBM 3,4. Dan nanti hasil survei ini akan ditandingkan dengan survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB melalui survei kepada stakeholdernya Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi SHPRBZI jika satkernya Bapak Ibu lolos ke tahap survei eksternal. Jadi nanti ada tahap survei, tahap evaluasi administrasi, tahap survei eksternal, dan yang terakhir tahap verifikasi lapangan oleh Kemenpan RB. Nah ini langkah-langkah membangun zona integritas. Yang pertama, membangun komitmen bersama dan menyamakan persepsi tentang program zona integritas. Yang kedua, membentuk tim internal pembangunan zona integritas. Yang ketiga, melakukan survei pendahuluan. Yang keempat, mengidentifikasi isu strategis dan melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat. Yang kelima, mempublikasi inovasi dan komitmen pembangunan wilayah bebas korupsi melalui media sosial. Yang keenam, melaksanakan reward dan punishment. Yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi. Ini formulir pelaksanaan ZI. Jadi ketika nanti Menpan melakukan verlap, ini yang akan jadi pegangan oleh
dari Kemenpan sendiri, dari tim penilai nasional tadi. Ini mungkin Bapak Ibu bisa menjadi pegangan. Jadi sebenarnya ini toolsnya mereka. Jadi toolsnya mereka ketika nanti akan dilakukan Fairlab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mereka isi dari kertas kerjanya mereka. Ini nanti ini bisa jadi bocoran ya Bapak Ibu ya. Jadi apa-apa yang dipersiapkan tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi ini bagian pelaksanaan JT-nya untuk tim penilai nasionalnya ini terdiri dari KPK, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kemenpan RB. Ini melakukan penilaian terhadap unit kerja pelayanan percontohan sesuai dengan Permenpan nomor 10 tahun 2019. Nanti akan terbagi untuk unit kerja WBK dan WBBM. Ini fokusnya yaitu dua tadi, pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Ya, ini overview saja Bapak Ibu tentang komponen pengungkit dan hasil. Tadi terdiri dari 6 area perubahan dan fokusnya masing-masing sudah jelas ya. Jadi kalau manajemen perubahan ini upaya unit kerja untuk merubah mindset dan budaya organisasi, budaya kerja yang bersih dan melayani. Untuk yang tata laksana, ini upaya unit kerja dalam mengatur tata kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. Manajemen SDM, upaya unit kerja dalam mengelola SDM dan terus meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM. Untuk akuntabilitas, ini efisiensi dan efektivitas sumber daya, pelayanan publik, ini inovasi, pelayanan, yang pengawasan, ini penegakan aturan ya, dan bebas dari penyimpangan. Itu di dalamnya itu ada terkait dengan gratifikasi, terkait dengan SPIP, ada pengaduan masyarakat dan sebagainya. Ini akan menghasilkan WBK dan WBBM. Jadi untuk yang WBK surveinya 3,6 dan WBBM 3,7. Tadi untuk tindak lanjut temuan, jadi Bapak Ibu yang masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti, ini agar segera ditindaklanjuti, karena untuk penilaian jadi ini sudah tidak ada temuan Pak, jadi 100% sudah tindak lanjut. Nah, ini usulan ZI tahun 2021 ada 44 satker, jadi ada 11 satker yang diusulkan WBBM. Apa? Bedasnya kurang. Garam. Gula dikit kali. Gula dikit. Bocor, Bu Yuni. Coba cumi. Bu Yuni bocor. Mohon sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini untuk satker yang diusulkan WBBM ada 11 satker. Ini yang satker yang sudah pernah mendapat predikat WBK, yaitu diantaranya Balai 4, Balai 3, Balai 2, Stamet Kuala Namu, Stamet Soekarno-Hatta, Staklim Semarang, Stamet Juanda, Stamet Perak 2 Surabaya, Stamet Ngurah Rai, Stagiok Sangla, dan Stamet Maritim Pautere. Ini kita usulkan WBBM. Kemarin sudah kita juga sudah melakukan penilaian internal dan sudah kita usulkan ke Kemenpan melalui aplikasi PMPJRI. Untuk satker yang diusulkan WBK ini ada 33 ya, jadi totalnya ada 44. Sebenarnya kemarin kami melakukan sosialisasi di 53 UPT, namun setelah kita nilai dan dipertimbangkan untuk kesiapannya, maka
hanya 44 UPT saja yang kita usulkan ke Kemenpan RB. Ini hasil penilaian ZI tahun 2020. Unit kerja yang kita usulkan ada 25, yang memenuhi seleksi administrasi ada 24, memenuhi kriteria survei eksternal 17, dan unit yang mendapat predikat WBK WBM ini ada 9 UPT. Ini ada catatan. Slide-nya nggak jalan ya? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi slide-nya nggak jalan, sekarang udah jalan. Oh. Ya kita lanjut ya Pak. Ini catatan dari Menpan Pak terhadap zona integritas yang kita usulkan di tahun 2020. Kita bacakan secara ringkas ya Pak ya. Yang pertama ini sebagian unit kerja yang diusulkan belum memenuhi definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal ini menyebabkan unit kerja yang bersangkutan belum sepenuhnya membangun strategi yang tepat untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Jadi ini dari perjanjian kinerja ya, jadi harus mencapai target dari yang ada dalam dokumen perjanjian kinerja. Yang kedua, komitmen yang telah dibangun dalam mendukung perbaikan birokrasi belum sepenuhnya didukung dengan pemahaman yang memadai baik oleh pimpinan maupun anggota tentang bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang dilakukan. Jadi karena ZI ini kan bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen ya Bapak Ibu. Jadi memang perlu rencana aksi ya, perlu aksi yang memang nyata. Gitu. Jadi kalau bisa semua baik pimpinan maupun stafnya semua berkomitmen dan memahami langkah-langkah dalam pembangunan ZI itu sendiri. Yang ketiga, sebagian besar unit kerja telah berupaya memperbaiki proses bisnisnya dengan membangun berbagai inovasi, namun inovasi tersebut tidak selalu relevan, mampu mendorong peningkatan pencapaian target kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. Ya, jadi inovasi yang Bapak Ibu bangun ini memang kalau bisa ditujukan untuk perbaikan pelayanan. Jadi memang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder kita. Yang keempat, sebagian unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga belum dapat mengenali serta memahami berbagai potensi yang akan mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian kinerja. Nah, ini terkait dengan manajemen risiko ya, atau yang sebelumnya kita lakukan adalah SPIP. SPIP itu memang harus direview, harus diupdate gitu. Jadi kalau risiko itu kan berubah ya Pak, seiring dengan adanya perubahan metode kerja. Jadi ini harusnya diupdate setiap tahun. Yang kelima, tim penilai internal yang memiliki peran untuk mendorong dan mengawal pembangunan zona integritas sebelum melakukan tugasnya dengan baik, sehingga masih ada unit kerja yang belum berhasil memenuhi syarat dalam pengajuan zona integritas menuju WBBM. Nah, ini catatan untuk kami Pak, untuk inspektorat sebagai tim penilai internal, karena memang saat ini kita belum ada satker yang mendapat predikat WBBM. Mudah-mudahan tahun ini kita berhasil Pak. Ini juga sebagai untuk kita PR untuk TPI sendiri. Yang keenam, sebagian unit kerja telah berupaya membangun kedekatan intimasi dengan pengguna layanan, namun upaya yang dibangun oleh sebagian unit kerja belum memberikan hasil yang optimal, sehingga upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja tersebut belum memberikan tanggapan positif. Dalam hal ini tercermin dari hasil survei eksternal 7 unit kerja yang tidak memenuhi batas minimal survei eksternal. Jadi kita melakukan kegiatan dengan stakeholder kita Pak, membangun kedekatan intimasi
Nah, ini seharusnya tercermin dalam hasil surveinya. Jadi kalau memang kita sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi atau coffee morning atau rapat bersama dengan para stakeholder kita, harusnya itu tercermin dalam hasil surveinya. Gitu. Nah, ini ada beberapa unit kerja yang hasil surveinya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tahap Verlab. Nah, ini overview dari hasil kemarin. Jadi dari 25 unit kerja yang kita usulkan di tahun 2020, ini 9 unit kerja telah memperoleh hasil predikat BBK, yaitu Balai 2, Stamet Soekarno-Hatta, Stajab Sanglah, Staklim Semarang, Stamet Juanda, Stamet Kuala Namu, Stamet Maritim Poetere, Stamet Ngurah Rai, dan Stamet Perak 2 Surabaya. Ini penghargaannya diberikan oleh Menpan dan dihadiri oleh Wakil Presiden tanggal 21 Desember 2020. Bapak Ibu, dimohon ditingkatkan kembali kinerjanya, ZI-nya, supaya tahun ini bisa memperoleh predikat BBBM. Ini untuk UPT yang nanti lolos di tahap verifikasi administrasi, ini agar memberikan daftar penerima layanan ini di dalam aplikasi SHPRBZI yang nanti user dan passwordnya akan diberikan oleh tim Menpan. Saat ini kita masih menunggu karena memang dari Menpan sendiri saat ini sedang sibuk melakukan Verlab RB di tingkat lembaga, Bapak Ibu, dan nanti ini akan diinfokan melalui tim penilai internal, dan nanti akan kami infokan juga ke Bapak Ibu untuk melakukan pengisian daftar penerima layanan di SHPRBZ. Selanjutnya ini juga sudah pernah kami sampaikan ya, nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos tahap survei eksternal, ini mohon nanti disiapkan bahan-bahan presentasi ketika Verlab dengan Menpan yang berisi profil singkat UPT-nya Bapak Ibu sekalian, tugas pokok dan fungsi, pencapaian masing-masing pekerja, inovasi pelayanan, program-program kemasyarakatan, dan komitmen seluruh pegawai. Ini bisa ditunjukkan dengan fakta integritas, sialia, panduk, stiker, dan sebagainya. Ini kalau bisa jangan terlalu tele-tele, nanti presentasinya itu 30 menit saja dan cukup. Nah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini pertama komitmen tadi, lalu yang kedua layanan. Ini ada ruangan, petugas, tempat parkir, fasilitas stabilitas, ruang menyusui, loket, dan nomor antrian. Yang ketiga pendekatan ke masyarakat. Keempat sistem pengawasan. Yang kelima manajemen media, dan yang keenam pemahaman pegawai terhadap konsep ZI. Ini jadi kita tidak tahu Bapak Ibu apakah nanti tim Menpan Verlab-nya datang langsung ke UPT-nya atau melalui Zoom. Jadi kalau memang melalui Zoom, nanti untuk fasilitas-fasilitas pelayanan dan lain-lain ini bisa digambarkan di slide-nya Bapak Ibu. Ini mungkin melalui foto atau video seperti itu. Nah, ini kita overview sedikit tentang sasaran reformasi birokrasi. Jadi karena jadi ini adalah bagian dari RB, maka sasarannya ingin dicapai yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan juga peningkatan pelayanan publik. Nah, ini syarat reformasi birokrasi. Yang pertama itu ada komitmen, juga didukung dengan mesin reformasi, agenda reformasi, trustworthiness, dukungan politik, dan tidak ada konflik kepentingan. Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang pertama, kurangnya komitmen dari pimpinan organisasi. Jadi ini harus dimulai dari pimpinannya dulu, Bapak Ibu. Pimpinannya sudah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi ini, ke bawahnya ini pasti akan lebih baik, lebih enak nanti dijalankan oleh seluruh pegawai. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang reformasi birokrasi. Ini juga kendala ya. Jadi
kita di dalam Jati itu ada pokja-pokja ya. Ini kalau bisa setiap pokja ini melakukan brainstorming atau melakukan rapat-rapat internal. Jadi semuanya itu bisa mengetahui terkait dengan pokja yang lain, misalnya pokja RB itu pokja manajemen perubahan itu melakukan sharing dengan pokja-pokja yang lain, masuk pokja pengawasan, pokja tata laksana. Jadi semuanya itu bisa paham hakikatnya sebenarnya apa yang mau dicapai dan apa tahapan-tahapan. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Ini mengganggu dari comfort zone ke competitive zone. Ini memang ini juga kendala yang cukup karena pasti kalau yang sudah enjoy di suatu pekerjaan itu biasanya agak malas untuk merubah mindset dan budaya kerjanya. Ini manajemen media, implementasi dari reformasi birokrasi sendiri ini bisa menggunakan manajemen media. Yang pertama, komitmen pimpinan sampai ke staf, lalu kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini jadi kita bisa informasikan di medsos maupun aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti itu. Nah, ini kemarin kita sosialisasi oleh Menpan ya. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan contoh-contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa instansi ya. Ini misalnya di Polri ini ada yel-yel seperti itu, terus sosialisasi dan roadshow. Kalau mereka ini dari Polres ke Polsek-Polsek, juga mereka ini membuat PIN zona integritas, dan juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen seperti ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Ini yang kedua, ini di Kemenkumham. Mereka juga ada deklarasi zona integritas, ada penandatanganan komitmen, ada banner, dan lain-lain. Ini inovasi-inovasi yang dibuat oleh Polres Sidoarjo. Ada S-Samsat, DS3, Smart Database, dan lain-lain. Ini juga ada integrasi, inovasi pelayanan, integrasi di lingkungan regulasi ya, hukum ya. Ada dari Polri, ada dari pengadilan, ada dari Kemenkumham. Nah, mungkin ini juga bisa dicontoh untuk satker-satker di wilayah bandara atau pelabuhan yang memang kegiatannya juga terintegrasi dengan instansi lain. Mungkin menciptakan suatu aplikasi sendiri yang bisa digunakan oleh satker-satker atau instansi-instansi di lingkup bandara tersebut. Nah, ini juga sarana pelayanan ya di beberapa tempat. Ini kebetulan di Polres ya. Jadi ada fasilitas parkir, juga di situ ada spanduk ya yang berisi kesiapan dalam melakukan zona integritas. Spanduk dan spanduk anti pungutan liar.
Ini juga ruang tunggu, jadi ada kursi prioritas, ada nomor antrian, dan ini kenyamanan dalam ruangan. Karena biasanya kalau di Polres ini kan ada yang mengurus perpanjangan SIM dan lain-lain ya. Jadi nanti mungkin kita disesuaikan saja dengan pelayanan yang ada di pedenya Bapak Ibu sekalian. Ini fasilitas lain, ada ruang menyusui, ada toilet, area bermain anak, ada fasilitas charger, dan lain-lain. Ini ada juga menyediakan snack untuk pengguna layanannya. Jadi inovasinya bisa macam-macam, Bapak Ibu, yang bisa berbentuk aplikasi atau mungkin pelayanan fasilitas. Nah, ini juga inovasi juga, ada program SKCK keliling, ada minggu melayani, pelayanan SIM dan SKCK 24 jam, program One Game System, dan program coaching klinik. Ini masih di Polres Sidoarjo. Ini dari Menkumham, ini pelayanan paspor yang dari imigrasi. Ini ada pelayanan pengiriman paspor gratis, ada e-manifest untuk pengawasan, pelayanan online, fasilitas pengantrian khusus bagi pemohon berkebutuhan khusus, dan ini kerjasama dengan PT Pos dalam menyalurkan surat ke rumah pemohon. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga ada kerjasama dengan lembaga lain, instansi lain, itu bisa juga dimasukkan sebagai inovasi pelayanan Bapak Ibu. Ini juga yang penting dalam hal pelayanan, yaitu 3S, jadi senyum, salam, dan sapa. Nanti bisa saja Bapak Ibu misalnya di Fairlab oleh Menpan, tapi mereka menjadi stakeholder, misalnya meminta data atau layanan, mohon siapapun yang datang itu dilayani dengan baik dengan 3S. Ini kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini ada baksos dan lain-lain. Kalau misalnya Bapak Ibu juga ada kegiatan sosial lain, itu juga bisa dimasukkan sebagai inovasi. Baik Bapak Ibu, dari kami, dari saya cukup sekian. Ini nanti contoh-contoh inovasi-inovasi pelayanan dari kementerian atau dari instansi lain. Ini Bapak Ibu bisa contoh, nanti slide-nya akan kami kirimkan ke grup, mungkin bisa dilihat-lihat kira-kira mana saja yang kita bisa lakukan. Terima kasih, dari saya cukup. Saya kembalikan ke Pak Nur. Mohon maaf yang kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur masih mute suara. Ya, terima kasih Mas Dewil sudah menyampaikan presentasi yang terkait dengan zona integritas. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali bagaimana pada saat kita membangun zona integritas sampai kepada nanti kita dilakukan verifikasi lapangan. Beberapa tahap tadi sudah dijelaskan, dan yang paling penting adalah kekurangan. Ya, kalau kita kelebihan sih nggak usah disampaikan, artinya itu kan nanti disampaikan pada saat Menpan datang. Tapi dalam persiapan yang penting adalah apa yang kurang-kurang itu bisa kita kejar, kita tutupi atau kita minimalis. Ya. Tadi sudah disampaikan dari hasil Menpan itu ada 3 hal yang penting yang kekurangan kita. Ya, kita harus sadari. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dari pimpinan.
Yang kedua, kurang pemahaman tentang RB. Dan yang ketiga adalah enggan untuk berubah dari comfort zone menjadi competitive zone. Bapak Ibu masih ingat ya kemarin yang sudah disampaikan definisi zona integritas. Adakah yang bisa menyampaikan langsung? 2 detik? Oke, jadi kembali lagi bahwa apa zona integritas itu adalah predikat yang diberikan oleh pimpinan kepada pimpinan atau kepada lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Atau itu dengan cara apa? Dengan cara 2 persepsi, yaitu persepsi pelayanan publik dan persepsi bebas dari korupsi. Intinya adalah komitmen yang diberikan oleh pemerintah kepada kementerian lembaga yang pimpinan dan jajarannya. Jadi di sini ditekankan pimpinan dan jajarannya. Nah, ini kembali kepada yang tadi disampaikan oleh Pak Dewil terkait dengan kekurangan yang disampaikan oleh Menpan terhadap BMKG, Satker BMKG ini ya. Ini atas hasil review Menpan pada saat 2020 yang sebagian besar belum masuk ya. Tapi itu cukup bagus karena kemarin tahun lalu itu kita dapat 9. Yaitu 1, kurang komitmen dari pimpinan. Nah, barangkali ini pada saat ditanya oleh kawan Menpan itu pimpinan tidak bisa menjelaskan secara garis besar tentunya ya, kalau detail agak sulit ya karena ada pokja-pogjanya. Bagaimana mereka membangun zona integritas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewil bahwa ya sebaiknya memang setiap berkala itu melakukan pertemuan untuk bisa kawan-kawan dari masing-masing pokja presentasi terkait dengan perkembangannya atau terkait dengan kegiatannya, sehingga ini akan menambah pemahaman terkait dengan zona integritas dan nampak di sini adalah komitmen dari pimpinan pada saat nanti ditanya. Yang kedua, kurang pemahaman tentang RB. Nah, ini barangkali pada saat ditanya, pada saat diverifikasi lapangan itu tidak bisa menjelaskan, ya, baik dari manajemen perubahan, tata laksana, akuntabilitas, SDM, pengawasan dan kualitas pelayanannya. Nah, ini karena kurang bisa menjelaskan, ini bisa juga dianggap kurang pemahaman terhadap RB. Jadi ini hanya teknis ya, teori lah gitu ya. Sehingga ini harusnya bisa dijawab. Nah, kemudian enggan berubah. Nah, ini mungkin dari sisi apa? Dari sisi inovasi. Bisa juga dari situ. Kami garis bawahi bahwa untuk inovasi ini harus original. Ya. Kemarin ada suatu satker ditanya ini inovasi dari mana? Oh, ini dari saya, Pak. Ternyata di tempat lain udah ada inovasi. Karena double ada inovasi yang hampir sama, diklarifikasi dan ditanyakan ke saya, kebetulan saya, ini yang mana yang benar atau mana yang duluan. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa memberikan bukti dokumen bahwa ini adalah inovasi dari satker yang bersangkutan atau satker kita. Kalau tidak bisa, tentunya ini nanti akan di-delete sebagai inovasi. Kemarin ada suatu satker inovasinya banyak, Pak. Ya, ada 20 lebih ya. Tapi ternyata yang diakui setelah dilakukan klarifikasi itu hanya ada beberapa. Nah, beberapa itu pun harus dijelaskan inovasinya seperti apa, seperti itu. Sekali lagi, inovasi tidak harus IT, Pak. Ya, ada satu satker kemarin yang berhasil menyampaikan inovasi tidak IT. Ya. Ya, itu hanya berupa yang dari diklat itu ya, yang jadi intinya bukan corporate corporate university, jadi itu ya saya masih ingat. Jadi bukan IT, Pak. Jadi hanya melakukan pencatatan apa yang disampaikan dan menyampaikan apa yang dicatat. Dan itu dilakukan terus-menerus, kemudian dibukukan, di logbook, kemudian disampaikan, ada mentornya dari Pusdiklat dan disampaikan kembali. Nah, ini learning by doing terus, bekerja terus. Nah, ini ternyata juga berhasil, ini disebut juga inovasi. Ya. Jadi Bapak Ibu,
Dan ini kalau misalnya ada yang baru pada saat verlap itu pun bisa disampaikan. Tidak harus pada saat pada saat yang sudah disampaikan pada saat kemarin disampaikan melalui kertas kerja juga. Baik Bapak Ibu, itu ringkasan yang disampaikan oleh Pak Dewil. Saya yakin masih banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Kita mulai diskusi. Silahkan yang mau mulai dari Satker mana atau dari unit apa, silahkan. Siap, Pak Wisnu. Ini dari Stamet Suta, Bapak. Stamet Suta, ya. Saya ingat STMKG masih. Ya, silakan Pak Wisnu, ya. Itu sudah 4 tahun yang lalu, Pak. Iya, padahal ketemu kemarin ya. Oke, ngapunten, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pimpinan, inspektur BMKG gitu Pak ya, inspektur BMKG, kemudian auditor utama BMKG, seluruh kepala UPT, seluruh rekan-rekan kerja baik dari inspektorat maupun dari UPT. Izin Bapak, tadi disampaikan bahwa di tahun lalu ada verlap, kunjungan verlap ke Balai 3 dan diikuti oleh UPT-UPT di sekitar wilayah Bali begitu Bapak. Dan izin dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dewil sebagai pemateri bahwa walaupun kita tidak di verlap secara verlap langsung kunjungan survei, namun juga kita harus menunjukkan bagaimana pelayanan kita di UPT kita begitu Bapak izin. Dan kemudian juga tadi ditunjukkan ada beberapa inovasi dari satker-satker lain seperti dari imigrasi, dari Polres, dan umumnya mereka begitu menyentuh ke masyarakat. Dan ini yang sebenarnya agak kami rasakan agak kebingungan dengan hal tersebut, karena itu contohnya contoh dari satker-satker dari kementerian lain, sementara kita tidak seperti itu begitu Bapak. Jadi izin yang pertama yang kami tanyakan untuk kunjungan verlap itu, bila memang didatangi ataupun kita harus menunjukkan secara online, izin stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta tidak mempunyai gedung bangunan Bapak. Kami seperti Bapak ketahui dan rekan-rekan lain mungkin juga belum mengetahui, kami sementara selama ini sejak tahun 1985 hingga sekarang kami menumpang di gedung tower Airnav JATSC di tower dengan standarnya seluruhnya dari parkiran, ruang balik, ruang pelayanan semuanya menggunakan fasilitas mereka dan kita tidak diizinkan untuk mengubah, memberi tanda ataupun apapun. Dan ini terkait dengan tadi ada standar-standar ruang pelayanan, baik itu disabilitas ataupun ada ruang laktasi, kemudian ada ruang toilet. Ruang toilet kami sekarang malah sudah 3 tahun rusak Bapak, tidak diperbaiki. Kami mau perbaiki juga bingung karena ini ada di Airnav, sementara kami kami sekarang menumpang toiletnya agak jauh begitu. Dan ini kami akan merasakan ini sebagai sebuah kesulitan saat kami harus mempresentasikan bagaimana ruang pelayanan kami, bagaimana bentuk pelayanan kami. Izin Pak, kami adalah stasiun meteorologi penerbangan, kami full tupoksinya di penerbangan. Untuk meteorologi publik atau permintaan data kami sangat sedikit sekali, umumnya hanya dari taruna, dari mahasiswa yang menyelesaikan skripsi, ataupun dari beberapa stakeholder di sekitar bandara saja, dan itu pun sangat sedikit untuk meteorologi publik. Sehingga apabila tadi disampaikan kalau misalnya di Polres itu sampai ada nomor antrian, kami kalau nomor antrian itu kayaknya nggak akan digunakan Pak, karena sebulan atau seminggu 1 kali aja udah sangat ini. Jadi nah ini yang menjadi kesulitan kami Pak, apa yang harus kami tunjukkan sebagai bentuk dari pelayanan kami. Kami telah melakukan inovasi, yaitu kami melakukan inovasi bentuk pelayanan secara online, sehingga teman-teman ataupun masyarakat tidak perlu datang. Jadi sering itu mereka melalui DM ke Instagram, direct message ke Instagram, karena medsos kami umumnya Instagram yang didatangi, walaupun ada Twitter, ada Facebook, banyak di Instagram. Mereka menanyakan bagaimana prosedur permintaan data, dan kami sudah langsung saja share yang postingan kami tentang aplikasi online, dan mereka langsung melakukan itu. Jadi ini mohon arahan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, dengan banyaknya seperti tadi Bapak
Pak Devil dan Bapak juga sampaikan, kita ada bagaimana kita berhubungan dengan stakeholder, dengan masyarakat, dan ini memang secara rutin kami lakukan dengan stakeholder di bandara, sehingga hubungan kami dengan stakeholder lain sangat bagus, Bapak. Kami ada rapat rutin, komunikasi rutin, kami namakan di Kombata, Komunikasi Stakeholder Bandar Udara Soekarno-Hatta. Itu kami terus-terusan intensif, termasuk bagaimana komunikasi sekarang tentang penumpang masuk, penumpang asing, kemudian COVID segala macam, hingga sekarang bagaimana kita menyusun strategi untuk pancaroba ini, bagaimana kargo keluar masuk begitu, Bapak. Dan selain itu tadi Bapak sampaikan juga untuk itu kan ada beberapa yang harus kita sampaikan, seperti misalnya kita merangkul dari teman-teman lain begitu. Misalnya juga kita memberikan tadi ada contoh-contoh, kita menyiapkan ruang lain, kita menyiapkan ruang disabilitas, kita menyiapkan snack misalnya, ataupun kita menyiapkan semacam souvenir atau gift atau leaflet atau gantungan kunci. Dan umumnya di kami anggarannya ini cukup terbatas, Bapak. Apakah untuk kedepannya itu disiapkan satu porsi anggaran 52 yang bisa digunakan oleh teman-teman satker yang akan diusulkan WBK atau WBBM, Bapak, sehingga teman-teman dalam hal ini kepala stasiun juga tidak agak kerepotan begitu, karena ini kan sudah jelas bahwa ini kan wilayah bebas dari korupsi, bukan wilayah bebas korupsi, tapi bebas dari korupsi. Dan tentu saja dari struktur penganggaran juga sebetulnya sudah sesuai dengan tupoksinya. Mungkin dua itu dulu, Pak, nanti mungkin menyusul. Mohon maaf ini, Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak Wisnu. Luar biasa. Ini bukan dua, kalau saya catat banyak sekali nih. Banyak. Ya, ini ada Pak Inspektur juga, barangkali nanti Mas Devil dan kawan-kawan tim penilai internal itu bisa membantu. Namun sebenarnya ini masalah di Satker ini memang sulit kita juga memberi masukan ya. Tetapi begini, posisi Bandara Soekarno-Hatta itu memang spesifik. Dan ini mirip dengan yang ada di Satker Ngurah Rai. Kalau di Kuala Namu, ini agak enak ya posisinya. Karena administrasinya di luar. Ya, administrasinya di luar atau TU-nya di luar daripada bandara, dan kantornya mungkin kalau saya bandingkan dengan yang lain mungkin paling luas ya, ini Pak Bu Eka ya. Ini paling luas ini ya, Pak Faru Roji. Nah, jadi ini memang sangat-sangat bagus kalau untuk yang Kuala Namu. Namun kalau di Soekarno-Hatta itu mirip. Nah, pada saat di Ngurah Rai, Pak, itu ya kebetulan di Ngurah Rai itu sangat kecil sempit lagi. Udah kecil sempit lagi ya kan itu ya. Itu jauh sebenarnya dengan Soekarno-Hatta, Pak. Namun demikian, walaupun didatangi ternyata berhasil juga. Nah, menurut pendapat kami adalah, ini Pak, kalau untuk saya gambarkan dulu ya, masuk ke Ngurah Rai itu kayaknya gangnya hanya 1 meter ya, betul ya? Nanti kalau masuk dari depan tuh. Dia kan naik tangga, Pak, di atas, dan kemudian ada satu blok, satu ruangan besar, dan itu bisa ini kalau misalnya di kami kan, masuk lorong, kemudian ruangan kanan kiri, dan itu kan lorongnya kan digunakan oleh Airnav. Airnav juga, ya. Ya. Kalau yang Ngurah Rai kan memang satu blok, Pak, satu blok, kemudian di situ ada ruang kepala stasiun, ruang rapat, ruang KTU, ruang staf yang di gedung atasnya itu kan, Pak. Ya, memang ada plus minusnya ya. Nah, kalau luasnya mungkin masih luasan Soekarno-Hatta ya, kalau luas ruangannya. Tapi kalau layoutnya itu memang bagusan Ngurah Rai. Tapi paling bagus adalah Kuala Namu. Semuanya ada di sana, disabilitas juga ada. Ya, jadi ini memang kita agak sulit juga menyarankan seperti ini ya, karena memang kita masih nempel dengan Airnav. Yang perlu diketahui adalah untuk di bandara yang dinilai nanti adalah ini penilaian adalah kawasan ya, kawasan bandara. Seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai itu nanti dinilai. Namun setiap satker atau unit kerja yang ada di bandara itu harus berintegritas. Salah satunya adalah
yang BMKG yang ada di bandara, ya, diwakili oleh stasiun meteorologi. Nah, ini sama mungkin masalahnya dengan Airnav, sama masalahnya dengan Angkasa Pura atau imigrasi dan sebagainya yang ada di bandara. Nah, apalagi tadi disampaikan tempat ke kamar kecil dan sebagainya, itu fasilitas pelayanannya sangat kurang. Nah, ini kalau untuk memperbaiki juga sulit ya, karena memang bukan punyanya, bukan ruangannya gitu ya. Ini memang kesulitan tersendiri. Ya. Namun demikian, mudah-mudahan ini bisa ditutupi pada saat, karena kita tidak bisa merubah itu ya. Itu kan sudah ada pengaruh atau dari campur tangan dengan Angkasa Pura atau pengelola yang ada di bandara, sehingga kita agak sulit membenahi itu. Namun demikian ya kita harus berusaha untuk yang lain supaya ditonjolkan. Kalau kemarin datang di Ngurah Rai itu, kalau saya lihat juga Ngurah Rai juga agak banyak yang kurang ya, tapi sudah waktu itu Bu Fransi sudah, Pak Nur itu gimana ini nanti kalau datang ini gimana, sudah seperti itu Pak, sama kekhawatirannya. Ini ya, kalau dari security, dari ini semua saya rasa sudah bagus bandara ya, cuman di fasilitas yang di dalam mungkin kurang. Mudah-mudahan nanti nggak ke kamar kecil ya. Ya, untuk ditutupi dengan yang lain, mudah-mudahan bisa nanti. Kemudian yang terkait dengan tadi bagus sekali ada Kombata ya, komunitas stakeholder Soekarno-Hatta ya tadi. Itu bagus ya, bisa dikembangkan. Barangkali kita bisa share-share juga untuk menyatakan bahwa kita baru membangun JETI, sehingga stakeholder yang di lingkungan bandara pun nanti akan mendukung. Ya, ini saya yakin sih Bandara Soekarno-Hatta sudah, karena ternyata kemarin juga bisa mendapatkan WTK, sehingga ini dari sisi ini sebenarnya sudah punya modal ya, bahwa ini semua sudah dinilai dengan baik. Saya ingat kemarin salah satu personil dari Soekarno-Hatta itu waktu ditelepon itu cukup bagus melayaninya. Misalnya ditanya, cuaca di Bekasi bagaimana? Oh iya Bu, kalau kita nggak bisa Pak, kalau ini karena kita di Soekarno-Hatta, mungkin Bapak bisa ke BMKG Pusat. Oh, gimana dengan Kampung Melayu? Nah, ini dijawab lagi, Kampung Melayu juga sama, itu termasuk di dalam area nanti di BMKG Pusat bisa dilayani. Nah, kadang-kadang kalau kita jawab, oh nggak bisa Pak, mungkin caranya ya, tadi sudah disampaikan Mas Dewil, ada senyum, sapa, salam. Nah ini sulit kalau ditelepon. Jadi suaranya mungkin ketus ya. Nah ini mungkin Pak, saya yakin itu dari Menpan yang melakukan verifikasi. Jadi pura-pura dia menanyakan mengenai cuaca di Bekasi, kan nggak mungkin juga orang Soekarno-Hatta ini meramalkan di sana atau memperkirakan di sana. Nah ini mungkin bagian daripada melakukan verifikasi sebelum nanti dilakukan verlab oleh Menpan. Nah ini juga tolong disiapkan untuk kawan-kawan yang lain. Ya, dalam bulan-bulan September, Oktober, November ini mungkin ada telepon-telepon yang mungkin agak aneh ya, bukan aneh sih sebenarnya, mungkin dalam rangka untuk penilaian kualitas pelayanan yang ada di Satker Bapak Ibu sekalian, yang menelpon menanyakan yang mungkin bikin kesel gitu ya. Tetapi bagaimana kita tetap bisa melayani ya, supaya kita tetap tetap bisa senyum sapa salamnya itu tetap bisa disampaikan ya, tetap sabar. Kemudian yang terkait dengan anggaran. Nah, ini memang penting sekali dan ini mungkin mewakili Bapak Ibu sekalian semuanya, karena pada saat beberapa kita datang itu jadi masalah. Kemarin sebenarnya ada di Ngurah Rai ya, nanti Ngurah Rai bisa memberikan sharing juga. Itu menggunakan kemarin mengusulkan untuk peningkatan SDM. Ya. Nah, peningkatan SDM itulah yang digunakan. Itu kemarin kan sudah masuk ke proses perencanaan dan mungkin dilakukan review ya. Saya belum tahu hasilnya. Kemarin yang saya sudah titip pesan kepada kawan-kawan dari inspektorat kalau nanti mereview itu ya, itu adalah salah satu cara supaya ya mendekati lah. Karena agak sulit juga kalau kita menulis ini untuk ZI itu nggak ada ya. Nah, ini mudah-mudahan ini juga dipakai cara Bu Francine kemarin bagus sekali punya ide itu
Pak saya masukkan ke ini, nanti untuk ini sekitar 50 juta, tapi kemarin dipotong juga karena ada yang kurang efisien, ya, sehingga dikurangi berapa saya nggak tahu. Nah ini nanti barangkali dari kawan-kawan Ngurah Rai itu bisa memberi masukan apakah kemarin diakomodir atau tidak. Kalau tidak nanti coba kita diskusikan. Baik Bapak Ibu, sekian kira-kira yang dijawab. Mungkin dari Mas Dewil atau Bapak Inspektur barangkali ada masukan. Monggo. Terima kasih Pak Nur. Mungkin ini saya memberikan masukan penegasan ya yang ke Soekarno-Hatta ya. Ini kan tadi zona integritas kan sasaran utamanya sebenarnya dalam kerangka bebas korupsi dan pelayanan. Tadi teman-teman jangan terjebak pelayanan publik itu seperti ngurus SIM, orang datang butuh. Ya, kalau di penerbangan itu user utamanya kan sudah jelas ya dalam kerangka untuk informasi penerbangan. Malah mungkin usul saya karena ini sifat pelayanannya sudah mapan dan ini bagian dari anggota internasional, tonjolkan itu. Artinya pelayanan di meteorologi penerbangan itu secara internasional standarnya sudah diatur. Ya, tadi yang memberi contoh-contoh yang lain itu kan karena belum diatur sehingga ini. Nah, kita tonjolkan standar internasional dan kita merupakan bagian dari anggota internasional. Kepatuhan pelayanan yang diatur di situ itulah yang menurut saya itulah yang perlu ditonjolkan. Artinya kalau kita bandara internasional sudah menjalankan standar-standar apa yang sudah ditetapkan di organisasi internasional penerbangan itu, itulah yang kita tonjolkan ya. Kemudian yang kedua mengenai tadi sarana prasarana. Itu tadi kan kriteria penilaian saya lihat konteksnya kalau Satker itu mandiri ya, artinya mandiri, punya gedung, punya ini sendiri, punya kewenangan, keleluasan untuk mengatur. Itu saya kembali ke catatan Pak Nur tadi, bahwa dalam konteks tadi di Soekarno-Hatta itu lebih luas lagi, karena yang dilihat adalah zona kawasan, bukan cuma meteorologi saja. Meteorologi bagian dari pelayanan umum secara keseluruhan, yaitu nanti karena itu bagian keseluruhan dan keberadaan kelembagaan di situ kadang-kadang karena ada kewenangan undang-undang untuk memang berada di situ kan ada leadernya. Saya kira nanti maksud saya acuan-acuan tadi yang disampaikan oleh teman-teman, kalau kita bisa menjelaskan posisi kita, saya kira bisa bukan pembenaran, tapi memang beda sifat bisnis, proses bisnisnya, stasiun meteorologi di yang melekat di bandara atau di pelabuhan itu memang beda, karena di situ leadernya memang bukan kita. Nah, itu mungkin gambar kami. Nanti tolong kalau diwawancara mengenai oleh Kemenpan, katakanlah tadi kok tidak, katakanlah apa parameter-parameter yang disampaikan Dewil itu kok kayaknya nggak bisa, sampaikan aja tadi, bisnis proses kantor di ini seperti apa. Bahwa itu kita lihat yang menjadi fokus itu kan kawasan. Di situ leadernya siapa, posisinya meteorologi seperti apa, supaya bisa tahu bahwa misalnya tadi sampaikan layout untuk parkir pun tidak punya kewenangan, karena di situ yang ngatur punya otoritas itu memang bukan BMKG ya. BMKG lebih dihadirkan di situ dalam kerangka fungsinya. Tapi kalau yang mengenai tadi fisiknya, layout segala macam memang bukan. Itu mungkin tuh ya masukan dari kami.
tentang pelayanannya, tonjolkan bahwa ini malah sudah organisasi yang mapan, ya standar pelayanannya sudah jelas. Saya kira itu, ya. Mungkin terima kasih. Baik Pak Inspektur, ya memang di penerbangan itu kan ada, kalau yang di penerbangannya ada ICAO ya, International Civil Association Organization. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan itu ada Aneks 3, Aneks 10 ya. Nah itu kan internasional, aturannya kan secara internasional. Barangkali saran dari Pak Inspektur itu bagus sekali. Itu yang mungkin perlu ditonjolkan, bahkan itu bisa lebih mendunia ya, tidak hanya lokal gitu Pak ya. Ya. Baik, mungkin ada lagi Mas Dewil tambahan atau cukup? Ya. Oke, saya cukup ya. Nah, mungkin ada yang lain, silakan. Izin Pak. Ini Dari Sambali. Pak Sambali, oh Pak, ya. Monggo Pak Saf, Pak Saf, silakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Inspektur, Pak Nurmawan, dan panitia pusat serta rekan-rekan OPT. Memang ini kegiatan ini untuk zona integritas ini memang suatu kegiatan yang sangat menantang sebenarnya. Artinya sangat menantang bagaimana suatu UPT itu membuat suatu perubahan sesuai dengan maksud dan tujuan reformasi birokrasi itu tadi. Di sini kami menyampaikan bahwasanya itu perlu ya, seperti halnya di stasiun klimatologi Deli Serdang. Untuk kita ketahui bangunan gedung kantornya kan tahun 65 ya. 65. Ya. Yang sampai saat sekarang itu belum pernah mengalami suatu katakanlah yang sifatnya rehab ya, cuma ada pengembangan yang ada, renovasi gitu. Nah, dalam kondisi hal tersebut itu untuk penataan, saya rasa penataannya memang kadang-kadang kita membingungkan kita juga. Ini ditata, ini bocor, ini apa segala macam, banyak lah ya. Ini dipoles, ini kelopas gitu ya. Memang itu kita tetap tegar, tetap siap bagaimanapun harus ada perubahan gitu. Kemudian dalam hal ini perlu juga saya rasa kita, karena itu bukan tahun ini saja, mungkin untuk tahun-tahun berikut perlu dipikirkan bagaimana kita menampilkan suatu performa kantor itu yang tampilannya memang meyakinkan. Ya, untuk kita ketahui kan di Medan ini adalah kota terbesar ya, nomor 3 di Indonesia. Otomatis itu layanan kita banyak dari stakeholder, pemangku kepentingan dan masyarakat itu banyak sekali. Perlu dipikirkan untuk bagaimana untuk tahap selanjutnya itu kita memikirkan kalau bisa direlokasi lah gedung kantornya, karena kita masih punya lahan yang cukup memadai untuk membangun gedung kantor. Yang kedua ini fasilitas yang lain, contohnya ini ya, sepertinya saya perlu juga saya rasa untuk meningkat, bukan untuk stasiun klimatologi Deli Serdang saja, mungkin saya rasa untuk secara umum dari inspektorat atau dari biro umum itu memikirkan gitu, bagaimana fasilitas sepertinya peralatan-peralatan untuk dokumentasi ya, sepertinya drone apa segala macam itu sebenarnya pusat itu atau dari inspektorat saya rasa bisa itu untuk mendrop ke semua stasiun pengadaannya itu untuk tahun-tahun berikut itu. Artinya mereka tuh sudah punya fasilitas semua sehingga pusat tidak begitu memikirkan tentang bagaimana dokumentasi mereka yang akan tampil nanti di mereka yang ditunjuk di zona integritas. Kemudian juga sementara untuk masalah SDM itu juga perlu dilatih dan dididik ya, dari merupakan masuk dalam diklat itu bagaimana dari stasiun itu ada fotografernya ya, programmer apa segala macam itu untuk menampung semua ini. Kemudian yaitu tadi kami saya rasa semua teman-teman yang ikut ini tetap semangat, kalau terlepas dari sebenarnya inti ujungnya bukan mau jadi juara, mau dapat hadiah, tapi itu komitmen di hati. Sebenarnya itu intinya. Bagaimana kita membentuk desain BMKG itu benar-benar memiliki integritas. Saya rasa demikian Pak Nurmawan. Ya. Mohon maaf. Baik Pak Saf, singkat padat ini jelas ya pertanyaannya. Bagus sekali. Yang pertama adalah bagaimana ini ya, saya tahun 86 Pak ya, tinggal di Sampali Pak.
Ya, di Sambali saya tahun 86 sampai sekarang juga belum berubah ya Pak. Jadi ternyata bangunannya kalau saya dulu masih bagus Pak, karena baru 20 tahunan ya. Saya tinggal di tempat Pak Zainal Abidin yang paling dekat dengan PTP itu. Ya. Nah ini kemudian ada teleponnya. Nah, bagaimana nanti performa terkait dengan kantor meyakinkan ini saya kira ini lebih bagus nanti dibahas pada saat kita rakernis atau rakornas ya menampung suatu masukan yang cukup bagus, prototipe barangkali ya, bagaimana prototipe dari satker kita, terutama ya kalau kita bangun baru. Nah, kalau bangunan yang masih baru ya jangan. Ya, mungkin yang mulai lama kalau kita mau mulai membangun lagi yang dengan lahan yang baru, ya seperti ini kalau nggak salah nih Palembang ya itu sudah bangun. Nah ini punya prototipe tersendiri gitu loh terkait dengan pelayanan kita supaya standar ya gitu ya, baik catnya, warnanya dan sebagainya. Ini kan warnanya sekarang masih kecuali klimat ini agak sama ya karena mungkin sudah dicanangkan oleh Pak Wid waktu itu ya kalau nggak salah. Standar pelayanannya, ruangannya, bentuknya, dan warnanya ya. Nah, namun demikian itu lebih bagus juga kalau nanti dibikin prototipe, namun ini bisa didiskusikan, ditampung sementara ya, mungkin kawan-kawan inspektorat ada yang mencatat, sehingga nanti pada saat ada ruang, ada Biro Umum Perencanaan, itu kita bisa mendiskusikan yang terkait dengan prototipe tadi. Termasuk nanti fasilitas peralatan ya, drone dan sebagainya untuk dalam rangka untuk dokumentasi dan sebagainya ya nanti bisa diusulkan Pak, apakah ini nanti kalau mau disamakan semua satker itu sama mempunyai drone atau apa tadi ya disampaikan ya itu barangkali itu nanti keperencanaan Pak. Kalau dari inspektorat kebetulan ini di Zoom meeting dan kita mendengar ya. Kalau memang ini penting sekali dan dalam rangka ZI juga dan dokumentasi stasiun bukan hanya karena ZI ya, ini ya nanti diusulkan pada saat RKKL ya sehingga nanti kami tinggal melakukan review Pak ya dari kawan-kawan inspektorat. Kemudian terkait dengan SDM ya ini nanti bisa nanti dari kawan-kawan ini tentunya kalau dari SDM itu mulai dari STMKG ini ya mulai. Tapi kami yakin ya kemarin kawan-kawan dari Satker itu salah satu Satker ya itu saya berdiskusi ya yang terkait dengan untuk membuat pelayanan dan sebagainya itu dia meng-hire dari kawan-kawan yang melakukan KKN di situ ya itu dari mahasiswa kebetulan dia dari informatika. Nah, ini terus disuruh bikin proyek pelayanan di Satker tersebut. Nah, ini salah satu bentuk cara juga ya, di samping kalau memang SDM sendiri mampu ya, SDM sendiri ya, tapi ternyata kemarin ya cukup bagus juga ya untuk melakukan itu. Nah, ini apakah nanti itu pelatihan itu bisa mulai dari STMKG, tentunya STMKG juga sudah kita harus melihat kurikulumnya seperti apa ya. Tetapi kalau nanti memang sudah masuk situ ya mungkin masuk di SDM dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya keterampilan ya untuk yang sifatnya umum sehingga nanti akan membantu kinerja di Satker tersebut. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan barangkali Pak Inspektur, Mas Dewil atau kawan-kawan dari tim TPI bisa menambahkan kalau masih ada yang kurang. Monggo Pak. Pak Inspektur mau menambahkan? Masih mute, Pak. Pak Inspektur masih mute. Suaranya, Pak. Suaranya, Pak Nasrul masih mute. Iya, baik. Ayo, Pak. Ya, terima kasih tadi ke Pak Safrinal ya.
atau ke teman-teman semua. Jadi apa ya, kami sudah mendengar apa yang tadi sudah disampaikan, ya. Tapi kalau kita berbicara tadi kekurangan itu ya hampir semua dialami ya oleh instansi pemerintah seperti itu. Tadi mengenai gedung segala macam, saya kira ini. Tapi itu memang perlu ya, harus kita akui. Tapi maksud kami di kesempatan ini kita konsentrasi menghadapi penilaian, ya. Artinya apa yang telah kita kemarin tulis dan kita laporkan, saatnya nanti bagaimana kalau diuji atau diverifikasi kita bisa meyakinkan kepada pihak yang menguji, ya. Itu mungkin fokus kita ke situ dulu, ya. Jadi usahakan tadi seperti yang disampaikan di awal, ya. Intinya ini kan kita sekarang sudah di tahap akhir proses pembangunan ZI, sudah disampaikan usulan, ini bagaimana ya, bagaimana meyakinkan apa yang kita tulis kita buktikan ya. Kita supaya yang menilai, memverifikasi itu tuh yakin. Saya kira itu ya. Kalau tadi forum-forum seperti yang tadi masa kekurangan, ya harus kita akui itu memang ada, tapi forumnya mungkin lain lah. Ini nanti kita bahas di tempat yang lain. Tapi ini ya shortcut-nya dalam waktu dekat, nanti kalau diverifikasi kita bisa meyakinkan. Mungkin itu ya, karena kekurangan-kekurangan itu juga nanti dialami juga oleh satker-satker lain. Mungkin posisinya sama, apalagi sekarang APBN negara sedang difokuskan dalam rangka 3 hal ya, penanganan pandemi, ya, pemulihan ekonomi, sama dalam rangka untuk jaminan sosial, ya, yang sifatnya tadi belanja modal yang tadi gedung saya kira jauh dari harapan lah, ya. Artinya kita paham dalam kondisi pandemi ini. Mungkin terima kasih Pak Nur, saya kembalikan ke Pak Nur. Pak Nur, itu masih mute. Iya Pak, baik. Iya, terima kasih Pak Inspektur sudah menyampaikan masukan-masukannya. Kawan-kawan TPI ada yang akan ditambahkan? Pak Dewil, Pak Adit? Dari kami cukup Pak. Cukup ya, oke. Baik, Bapak Ibu, ini sampai jam berapa nih ya? Sampai jam berapa Mas Adit? Oke, baik. Ini mungkin karena kawan-kawan juga punya aktivitas ya. Kita batasin sampai jam 11 ya. Ini jam berapa sih? Iya Pak. Jam 11 ya. Masih ada waktu. Pak Nurimawan izin. Iya. Pak. Oke Pak, ini masih sampai jam, masih ada 7 menit ya. Kita ya. Kesempatan Ini lagi. aja, Pak. Oke, silakan Pak Saya Indra. chat Pak, materinya dibagi ke kami Pak, supaya kami dapat kisi-kisi tadi Pak, pertanyaan dari. Oke, siap. Ini kan ada rekamannya juga ya. Nanti kita share rekamannya sama materinya. Ya. Terima kasih Pak Endar. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada waktu 6 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih disampaikan. Ya, terima kasih Pak Nur. Ya, Pak Idrus. Pak Idrus dari Mempawah ya, Pak. Mempawah ya. Terima kasih Pak Inspektorat dan Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala UPT. Untuk di Stasiun Klimatologi Mempawah Pak, kalau masalah fasilitas kita akui bagus. masih kurang. Yeah. Di ruang pelayanan, ruang disabilitas dan toiletnya juga belum memadai. Tetapi kami komitmen tetap semangat untuk mengikuti ZI. Kemudian yang kami jadi masalah kemarin itu Pak, waktu mengupload
untuk penilaian JTI ada kendala kemarin, jadi infonya juga kami terlambat dapatnya, tetapi sudah kami usahakan semaksimal mungkin untuk mengupload apa yang dibutuhkan untuk penilaian. Ya. Nah, untuk itu Pak, kami mohon untuk info seperti ini kalau bisa langsung ke kepala stasiun biar lebih cepat. Kemarin juga kami dapat info dari teman-teman juga Pak kemarin nih, karena kami nggak langsung dari inspektoratnya gitu, itu info untuk mengupload kembali itu Pak. Iya. Nah. Kemudian juga kami agak kesulitan kalau info yang dari Kemenpan ini, apakah dari Kemenpan ini lewat inspektorat apa langsung ke kita Pak? Kalau yang lalu kan langsung ke kita Pak. Nah, kemudian kita juga biasanya terlambat juga infonya itu, sehingga untuk menginfokan ke stakeholder itu kita ada kendala seperti itu Pak. Mungkin perlu pencerahan Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Idrus, terima kasih. Ya, makanya kami inisiasi dengan grup ZI. Ya, dengan grup ini kawan-kawan bisa langsung mengetahui informasi penting atau informasi datakan yang dari Menpan. Memang Pak, kawan Menpan itu kayaknya seperti sidak Pak, inspeksi mendadak. Kita tanya pun nggak dijawab Pak. Pak, kapan kira-kira mau verlap? Nggak dijawab. Kira-kira nanti apa yang ditanyakan? Nggak dijawab. Kita minta sebagai narasumber, tidak mau Pak. Kita sudah mencoba ini. Hari ini pun kita mencoba untuk jadi narasumber, nggak mau. Ya, mungkin itu nanti menjadi konflik of interest barangkali ya dari Menpan. Nah, itu kewenangan dari beliau juga untuk bisa menjadi narasumber pun tidak mau ya. Rahasia. Ya, jadi kami juga kesulitan untuk bisa, kami WA Pak secara informal ke kawan-kawan yang di Menpan yang saya kenal ya, mungkin Pak Dewel, Pak Fran juga, Pak ini nanti kira-kira bagaimana, itu nggak dijawab semua, bahkan kadang-kadang WA-nya nggak dijawab. Ya, kita maklum lah ya, mungkin karena posisinya adalah akan melakukan penilaian, dan itu semua akan kita lihat di lapangan. Nah, makanya kita inisiasi dengan grup ZI ini ya, dari tim penilai internal dengan kawan-kawan di. Kemudian infonya terlambat tadi sudah ya. Nah, kalau terkait dengan fasilitas yang kurang, ya ini mungkin hampir semua sama ya pertanyaan itu. Intinya sebenarnya adalah kinerja Satker lah utama yang harus ditonjolkan, inovasinya apa dan sebagainya, sehingga makna dari zona integritas itu jangan hanya karena dilihat dari fasilitas yang kurang ya, tapi itu kalau saya lihat sih di BMKG udah cukup lah ya secara umum ya, apalagi di Menpawah juga satkernya mandiri ya, artinya satkernya sendiri, artinya di lokasi tersendiri. Kalau di Klimat itu jauh lebih mudah stakeholdernya daripada di bandara ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu dan kawan-kawan. Saya yakin karena lebih banyak dan lebih aktif dan sebagainya. Mudah-mudahan ini ya. Nah, untuk di pemberitahuan ke kepala stasiun, saya rasa dengan adanya tadi grup tadi jadi ini sudah cukuplah, nanti segera bisa disampaikan ke pimpinan. Saran saya dari sekarang sudah mempersiapkan siapa nanti stakeholder yang akan kita sampaikan, walaupun kita belum tahu ini kita masuk lolos atau tidak. Daripada kita itu nanti menduga-duga, salah satu kelemahan saya lihat beberapa kelemahan Satker yang dulu yang tidak berhasil itu adalah kebingungan mencari stakeholder. Ya akhirnya stakeholdernya apa adanya disampaikan sehingga dia tidak bisa memberikan jawaban kepada Menpan pada saat dilakukan verifikasi survei ya melalui online oleh Menpan, tidak bisa memberikan jawaban yang mendukung kawan-kawan di Satker bahwa kinerja atau kualitas pelayanannya itu cukup bagus. Ya, ada beberapa KUPT, Pak Nur ini gimana Pak? Ini kita mau kita stakeholdernya mana saja? Ya, ada yang saya jawab, akhirnya ada yang terakhir,
Pak, ini udah terlambat Pak, mongso kurang 2 hari baru nanya gitu ya. Lebih baik Pak Idrus nanti juga. Ini Pak KUPT nggak ikut ya? Ikut Zoom? Ikut Pak di jalan Pak. Beliau baru ini Pak lagi cuti Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya salam ya buat Pak KUPT, mudah-mudahan ini mendengar. Oke. Nah kami pun sekarang sudah mempersiapkan itu juga Pak untuk menghubungi untuk mencari stakeholder yang kita perlukan untuk penilaian Kemenpan nanti Pak. Bagus Pak, coba nanti bisa dihubungin dulu, disampaikan, bukan mempengaruhi supaya bagus ya, tetapi paling tidak Pak mohon dibantu, kami akan nanti mungkin akan dilakukan verifikasi secara survei oleh Menpan terkait dengan zona integritas, terkait pelayanan yang sudah kami berikan kepada Bapak. Nah, tolong nanti dapat disampaikan, kalau ditanya bisa dijawab terkait dengan pelayanan kita ya. Jangan Pak nanti dijawab yang bagus ya, jangan seperti itu, nanti ketahuan nanti dari Menpan. Kami selama ini nggak pernah mengarahkan seperti itu Pak. Murni dari stakeholder sendiri Pak. Tapi kalau bisa disampaikan loh ya. Ya, kita sampaikan Pak, minta bantuannya kalau dari Menpan ada menghubungi. Kalau nanti blank kadang-kadang kan stakeholder ditanya, ini dari siapa Menpan, udahlah nggak mau tahu. Nah ini sudah kurang bagus. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang dinilai itu bukan ininya dulu ya, benar salah ya, tapi persepsi korupsi, persepsi kualitas pelayanan. Kalau persepsi kan ya sudah beda ya dengan ininya. Jadi persepsinya seperti apa? Nah ini kita harus bisa menyampaikan supaya persepsinya itu bagus. Bagus, terima kasih pertanyaannya Pak Idrus. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili kawan-kawan semua. Izin Pak Idrus. Terakhir Pak. Untuk grup ZI BMKG ini apakah dalam bentuk WA, Telegram atau seperti apa Pak? Sepertinya kalau ada WA atau Telegramnya, infonya akan semakin cepat sampai ke daerah Pak. Terima kasih. Oke, Mas Dewil kan udah di dalam ZI itu semua ya Pak Dewil? Izin Pak, iya Pak, kami sudah buat grup di WA Pak. Di sana ada KUPT dan sudah masuk semua ya? Ya, isi dari masing-masing satkernya sudah. Oh, udah ya, ya. Saya rasa udah Pak itu, ya. Nanti bisa diinfokan saja. Jadi anggotanya KUPT semua Pak ya? KUPT mungkin ada beberapa Pokjanya ya, Pak Dewil ya? Termasuk Pokja itu ada. Oh, termasuk Pokja ada ya. Kalau belum Pak disampaikan aja Pak, nanti bisa dimasukkan. Siap, terima kasih atas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang mungkin ya punya peran penting. Jadi tidak semuanya penting, tapi yang kan pasti ada koordinasinya, koordinatornya, yang motivatornya lah. Itu harus masuk. Silakan Pak dimasukkan supaya nanti mempercepat proses ya. Oke. Izin Pak Inspektur, ada yang masih perlu disampaikan? Saya kira cukup Pak. Cukup Pak ya. Ya, supaya teman-teman lain bisa kerja kembali. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya ruang di dalam WA Group ZI. Kalau masih ada yang belum bisa terfasilitasi di dalam kesempatan pada pagi hari ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan di grup ZI. Nah, nanti kita berdiskusi di sana, mungkin lebih intens, lebih cepat, lebih dalam, lebih detail. Saya rasa kesempatan kali ini yang sudah bagus sekali, ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi kembali, walaupun tidak bisa tatap muka langsung ke lokasi. Sebenarnya kita ingin Pak, kita bisa datang, namun demikian karena pandemi dan keterbatasan karena kesibukan tidak bisa melaksanakan itu. Saya rasa ini sudah cukup optimal bisa dilaksanakan dan seluruhnya bisa mengikuti, terwakili. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini Pak berhasil ya, lolos semua, dan dalam verifikasi lapangan kita nanti bisa optimal nilainya. Demikian, terima kasih Pak Inspektur, kawan-kawan semuanya. Pak Nur, mohon izin Pak Nur sebentar. Siapa ini? Oke, silakan Mas Dewil, mumpung belum ditutup. Saya hanya mengingatkan aja Pak, ini karena ini kan kita masih ada waktu sebelum Airlab, jadi untuk
Bapak-bapak Ibu yang ingin mengupload kembali data dukung yang kurang di link yang terbaru itu masih bisa diterima. Jadi silakan saja di-upload Pak. Dan nanti untuk Perlab biasanya nanti infonya lewat kami Pak, lewat tim penilai internal. Jadi nanti dari kami nanti kami sampaikan lagi ke Bapak Ibu yang sudah lolos verifikasi untuk disiapkan untuk ke tahap selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Dewel. Jadi Bapak Ibu memang tadi juga saya sampaikan ada data-data yang mungkin kurang, ada data-data terbaru terkait dengan inovasi yang belum disampaikan. Nah, nanti masih ada kesempatan ya untuk bisa menyampaikan itu. Apalagi nanti sudah lolos di dalam verifikasi melalui survei sehingga akan dilakukan verifikasi lapangan. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang-kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Normawan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih Pak Inspektur. Sip. Siap. Terima kasih Pak Inspektur. Ya, Pak Indro, gimana? Masih disetrong Pak. Masih karantina itu. Terima kasih Bapak. Sampai hari Jumat Pak. Aduh. Hari Jumat Pak. Terima kasih Pak Kamal semuanya. Yuk.